بنية القبول وتمام كل سلم عمل حظ رسول وسيبين رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرباء والتابعين والتابعين من ذرية أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول عبد القادر الأنجي ناشي محمد بن بكر السلام الزمن المدني ومناشي محمد رسول الله بن البنجري والشيخ محمد كاشف الأنوار بن نجس محمد الشيخ محمد بن أمين القطبي المكي والشيخ شروالي عبد الباقي والشيخ محمد سامس بن مهدي موليا والشيخ محمد سامس بن الجليل شيخنا ومربي روحنا سيدي أبي محمد أمين البدلي ورسوله وأفراحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا بالرحمة ويحفظنا به من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا من جميع الأهل والعيال من جميع الآفات والآحاد والأذية والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم صالحة أعمالنا وطول عمرنا في خير وعافية وعلى هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه ورقة قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدلي الذي يتبعه التالي ويرجع إليه للإله الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية أبه قرص قنبل الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه وسيد ولد عدنان أن يجعلنا نفعها دائما السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فصيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين Bermula nasab radhiyallahu an dari pihak ayahnya yaitu Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan bermula nasab radhiyallahu an dari pihak ibunya yaitu Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datunya yang kelima yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Ini Muhammad Khalid ini buyut datu kolam bayan lah. Namun kada salah buyut Sidin. Namun kada salah itu kuburannya itu di Karangan Putih. Di Karangan Putih. Kalau Muhammad Yusuf itu anak Mufti Khalid itu makam Sidin yaitu di belakang Mangun Jaya Anang Bahari tanah di belakang kuburan Kuitan Abah Guru yaitu Abdul Ghani. Di situ Muhammad Yusuf ini orangnya alim beranilah anak Mufti Khalid Batate lawan Patih Mangun Jaya kuburannya tak ada salah. Kalau di belakang kuburan Abah Sidin itu situ nenek Sidin yaitu Salbiah lah sekitar 2 meter dari Nini Sidin Salbiah itu 2 meter ke belakang itu ading Abah Guru itu Ahmad Ghazali ada situ lah. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya
Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anha sedang mengidam, ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tidak ada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Keratun ke kampung Tunggul Irang seberang. Di belakang Murung, harus Murung pelabuhan itu ada kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofiyah. Sofiyah itu neneknya lah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama besar yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin, yang Zainuddin itu anak Datuk Kalampayan kan, rasanya lah Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah, ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terbejam dan tidak ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru, hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan. Dan tangisannya pun mulai terdengar, akan tetapi tidaklah radhiyallahu anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi ngaran Sidin. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini, anak Tuan Guru Haji Abdurrahman Tuan Haji Adu dari Tunggul Irang. Qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah dari hal yang tidak terpuji. Sebagaimana dari diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ia ihtilam babi-babi lah seumur hidupnya, hingga baliknya radhiyallahu anhu hanya disebabkan oleh umurnya 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Bahari ada di Mertapura, di pasar itu bioskop ada Bahari. Sampai kita situlah ada bioskop situ, tapi kada bisa aja masuk. Kada ada duitnya, masih pondokan Jepang. Akan tetapi ternyata listriknya padam. Ini hendak menonton bioskop, Abah Gurun lawan kawan adalah sampai ke pasar, sampai ke bioskop itu ternyata listriknya padam, hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihat, kada jadi boleh ke rumah. Dan kemudian dari itu sampai ke rumah bioskop itu pun roboh, hancur. Ikan apa kata tahu juga. Dan adalah hal radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok. Ini mulai halus
penganut ilmu yang sesat pernah datang kepada Sidin waktu itu masih halus juga masih, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perompak itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepada abah guru agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat tersebut, dibimbing olehnya untuk bertobat kepada Allah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal tersebut, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan abah guru dengan nama Zainal Abidin, yaitu perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu an itu seorang bayi. Ini Sidin langsung bucek lah waktu pengajian ini. Sidin langsung seolah dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah radhiyallahu an sering pula liqa dengan Rasulullah, bertemu langsung secara yaqazatan waktu bangun lah. Dan adalah radhiyallahu an itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu an itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu an dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah pergi ke hutan-hutan, berburu, atau Sidin rajin berburu menembak burung balibis lah, rajin Sidin. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu adalah seorang wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu tidak memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Muin dari kampung Dalam Pagar, ini masih hidup Sidin lah. Guru Muin ini masih hidup lagi, umur Sidin 90-an, lebih sedikit 92 kalau masih hidup Sidin. Bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, guru ibad kampung Jawa, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu an sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada radhiyallahu an. Seraya mengucap, Habib tadi, cium tangan Zaini, ini kutub cilik, ini kutub cilik.
Maka menciumlah ulama tersebut akan tangan radhiyallahu anhu. Padahal di masa itu adalah Abah Guru radhiyallahu anhu itu masih muda, masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subbi fi qabrihi rahmatan wa ni'ami bi jahi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ma'an nabil hashimi wal ali wa sahbihi wal atba'i kullihim. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu anhu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan radhiyallahu anhu ilmu tauhid dan ibadah akhlak. Sudah mulai ia belajar di madrasah Islamiyah Kampung Martapura dan adalah guru-gurunya radhiyallahu anhu ketika itu yaitu guru Abdul Muiz dan guru Ahmad Zaini Umar yang pertama. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu anhu di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Haji Abdul Hamid Husin, Al-Alimul Fadil Haji Mahli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Haji Rafi'i, Al-Alimul Fadil Haji Husin Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Sahran, Al-Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Saman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Husin Muqadri, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Syahrini Arif radhiyallahu anhum. Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu anhu yang pertama secara rohani adalah Al-Alimul Fadil Al-Alimul Allamah Ali Junaid Berau. Itu di Berau situ kuburan sinilah. Itu adalah buyut daripada Datuk Kalambayan Ali Junaid bin Al-Alimul Fadil Qadi Muhammad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari yang membimbingnya radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung. Itulah untuk mempelajari hal ihwal tentang Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbingnya radhiyallahu anhu secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Adan Bangil. Dan Kiai itu Bagus Muhammad Alak Bogor. Dan Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi Al-Makki, hingga kemudian Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Qutubi Al-Makki menyerahkan radhiyallahu an kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara rohani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkannya radhiyallahu an ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang cerdas, semua pan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahu, tasrif, mantik, balagah, tajwid maupun ilmu arut. Dan kecerdasannya radhiyallahu anhu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin. Bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang at-tabahhuru fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang yang hafiz Al-Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antara matan di Alfiyah Ibnu Malik, Tafsir Al-Jalalain, kitab Bejuri, Hasyah Fathul Qarib, dan masih ada yang lain lagi hafal sebentar. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarruk radhiyallahu anhu itulah amat banyak, lebih daripada 200 orang guru. Banyak untuk guru sidin lah, lebih daripada 200 yang untuk tabaruk itu. Di antaranya adalah Al-Alimul Allamah Al-Kutub As-Syed Abdul Qadir Al-Bar, dan Al-Alimul Allamah As-Syed Hasan bin Muhammad Al-Masyad, dan Al-Alimul Allamah As-Syed Hasan bin Muhammad Fadl Abd Al-Makki, dan Al-Alimul Allamah As-Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan Al-Alimul Allamah Syekh Zakaria bin Abdullah Bila, dan Al-Alimul Allamah Syekh Yasin Fadani, dan Al-Alimul Allamah Syekh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah radhiyallahu an banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbinya ya tersendiri.
Dan adalah radhiyallahu anhu di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya dua pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja, akan tetapi radhiyallahu anhu lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu anhu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari kalau bisa. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan akan muraqabah, musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang malam, dan tidaklah tidur ia radhiyallahu anhu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu anhu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah, dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu anhu adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalaman saban hari lah 24.000. Tahu kita kada tahu lah. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan guru-gurunya dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Maka sejak itu adalah radhiyallahu anhu lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 hatam di dalam sehari semalaman. 2 kali hatam sehari semalaman dalail. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang ahli syariat dan tariqat dan hakikat, dan adalah mahabbahnya kepada radhiyallahu kepada Rasulullah sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu anhu yang senantiasa mutabaah kepada Rasulullah, baik mutabaah zahir maupun mutabaah batin. Dan adalah radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah, sekalipun kehidupannya radhiyallahu anhu sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan tadi, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkannya kepada guru mengajinya itu. Harta yang dimilikinya radhiyallahu anhu selalu dikorbankan untuk kepentingan agama, untuk menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan besar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tidak ada lagi yang tertinggal di dalam tangannya, karena mengamalkan firman Allah, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan adalah radhiyallahu anhu senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar, tahammulul adza minan nas, yakni menyandang sakit tatkala disakiti manusia. Semua sifat itu sangatlah nampak pada dirinya radhiyallahu anhu. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya, apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah. Semua itu tidak pernah dibalasnya dengan hal yang serupa. Bahkan adalah radhiyallahu anhu mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapatkan kebajikan karena mengamalkan firman Allah, idfa' billati hi ahsan. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sudah dijadikan Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus salih, baik dengan cara bilhal atau bilisan maupun bil kitabah. Hal itu nampak sejak ia radhiyallahu anhu membuka majelis pengajiannya di Kampung Keraton hingga di komplek Mushola Ar-Raudhah Sakumpul, yang dilaksanakan beberapa kali di dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Kamis.
sejak sore hingga malam hari yang selalu diisi oleh radhiyallahu an dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardu ain, yakni ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi dan Dalailul Khairat, burdah dan pembacaan amalan aurat dan ahzab, serta tariqat, terutama at-tariqah samaniyah. Hal itu karena radhiyallahu an adalah satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan di Indonesia ketika itu yang mendapat izin untuk memberikan ijazah dan bai'atut tariqatis samaniyah, yakni tariqat yang pernah diajarkan oleh datunya yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga banyaklah orang yang mengambil akan tariqat tersebut kepadanya. Maka adalah majelisnya radhiyallahu an menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu dan menjadi benteng bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara karamat radhiyallahu an sebagaimana yang dihabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Binuang, masih hidup orangnya nih lah di Binuang situ, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentol, lain pentol daging, lain lah pentol jarum pentol. Kalau pentol daging itu ya nyaman. Dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengalurkannya harus dengan jalan bedah, dibedah jarum. Akan tetapi berkah, karamah dan doa yang dipanjatkan oleh Abah Guru, jarum itu pun dapat keluar dari cucu Tuan Guru Muhammad tadi selamat. Dan lagi setengah daripada karamat Sidin nampak pada saat kemarau panjang di Kota Martapura. Banyak masyarakat yang datang kepada Abah Guru untuk meminta doakan agar turun hujan. Wah, ini kada kalau lah minta doa akan turun hujan kada kira. Kemudian adalah radhiyallahu an keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan iakan pohon pisang di samping rumahnya. Kalau di Keraton Bahari itulah nang hanyar nang Guru Sebian Nur itu Bahari ada di situ pohon pisang pulau laut tadi gitu. Dan tidak lama kemudian setelah Sidin goyang-goyang pohon pisang tadi, turunlah hujan dengan lebatnya. Mau lah yang pisang telah lebat soalnya mau turun, kita ketawa. Dan adalah keramat Abah Guru radhiyallahu an yang paling besar yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tua dan guru-gurunya, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring. Masya Allah, berbaring Sidin tetap mengajar di apa itu di Peguringan, tetap mengajar surangan situ, kamera diandak. Orang di luar banyaknya berpuluh ribu, ratusan ribu di luar mana cuma kamera diandak di kamar. Ini misalnya apa ini Peguringan Sidin apa Ranjang diandak kamera sebutin situ. Di musala kan ada TV masing-masing. Itu aja, itu beberapa mungkin tahunan sempatlah tahunan. Sampai Sidin wafat kita, kada kau turun lagi. Nah, sempat dalam keadaan berbaring, sempat juga yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu anhu kepada umat Rasulullah agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, sehingga banyaklah murid-murid Sidin yang menjadi ulama. Banyak. Dan adalah setengah dari wasiat Abah Guru. Banyaknya wasiat Sidin lah, banyak benar. Dan setengah daripada perkataan beliau, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur.
Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahlu sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dhalalah, akan membawa ke dalam neraka. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan abah guru itu di rumah Sidin di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari malam Rabu. Hari Rabu itu nggak subuh lah. Ya subuh Rabu itu jam 4 pas azan ya itu habis dah. Dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Terubah Al-Mahya Ar-Raudhah Sekumpul Al-Mahya, artinya dalam usia 65 tahun bulan miladiyah, kalau hijriah 63 tahun, dan meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Afi Badali serta 3 orang istri. Tertulis saja gitu, yang tertulis saja.